Titik terakhir yang kita bahas berkaitan dengan tawakalnya para nabi. Sebenarnya saya masih ingin melanjutkan sedikit materi tawakal. Saya mohon izin, sebelum menjawab pertanyaan, coba kita menyinggung seperti apa hakikat dari tawakal. Terutama tawakal berkaitan dengan masalah ekonomi dan hubungannya dengan kondisi resesi yang mungkin sekarang ditakutkan oleh masyarakat. Baik, yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tawakal itu tidak menghilangkan usaha. Karena manusia diajarkan, jika kamu ingin mendapatkan akibat, kau harus menempuh sebab. Satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketetapan Allah, ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal berfirman kun, maka jadilah. Sehingga orang sakit, lalu dia ingin sembuh, maka cara untuk bisa sembuh adalah melalui sebab. Misalnya dengan berobat, atau dengan mengkonsumsi sesuatu, dan seterusnya. Demikian pula ketika orang itu ingin memahami sesuatu, saya ingin pinter, saya ingin ngerti, maka prosesnya adalah melalui belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Hal yang sama ketika seseorang ingin mendapatkan harta, prosesnya dia harus kerja. Manusia tidak boleh misalnya, saya ingin kaya instan, kun, jadilah kaya. Tidak bisa. Manusia tidak punya kekuatan kun, fayakun. Satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat hanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Jika mengajarkan tentang tawakal, beliau membuat permisalan seperti burung. Beliau bersabda, "Lau tawakkaltum haqqat tawakkal ma yurzaqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana layaknya Allah ngasih rezeki kepada burung. Burung itu bagaimana? Berangkat di waktu pagi dalam kondisi khimasan, tembolonnya kosong. Wa taruhu bitanan, dan dia pulang dalam keadaan penuh dengan isi tembolonnya. Burung ini berdiam di sarang atau dia cari makan? Cari makan. Tawakalnya burung dijadikan oleh Nabi SAW sebagai salah satu contoh tawakal yang standar. Maka Anda ketika ingin mendapatkan sesuatu, berusahalah. Masalah hasil, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan. Semua Nabi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memberikan hasil kepada beliau, Allah ajarkan kepada beliau sebab. Walaupun mungkin sebabnya secara perhitungan manusia nggak masuk akal. Nabi Musa alaihissalam dalam posisi tadi, Pak, terjepit belakang pasukan Fir'aun, depan Laut Merah. Beliau tidak kemudian dipindah oleh Allah, dipindah, selesai. Tapi beliau tetap mencari sebab. Apa sebab yang beliau cari? Diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke arah lautan. Lautan terbelah. Sehingga ada proses di situ. Mudah bagi Allah untuk memindahkan Bani Israel langsung hilang. Terus tiba-tiba sudah sampai di seberang. Bisa nggak? Sangat mudah. Tapi itu tidak dilakukan. Demikian pula yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam posisi tertentu, beliau mengambil sebab untuk mendapatkan akibat. Sehingga beliau SAW ketika makanan sedang menipis, maka sahabat yang punya makanan beliau suruh jangan disentuh sampai beliau datang. Akhirnya Nabi SAW yang mendoakan, kemudian beliau yang menyuguhkan, yang nuangin, dan gak habis-habis. Sehingga makanan yang sedikit itu cukup untuk banyak orang. Mukjizat Allah tampakkan, makanan itu bisa tumbuh dari arah bawah periuk yang dijadikan sebagai wadah makanan. Baik. Selanjutnya, ketika manusia menempuh sebab, hanya boleh satu sebab, yaitu sebab yang diizinkan oleh syariat. Sebab yang halal. Kalau dalam urusan dunia, tidak ada unsur yang haram. Jika dia mengambil sesuatu yang haram, maka orang tidak boleh beralasan, aku kan terpaksa. Sampai pada Allah masih punya peluang yang halal, dia tidak boleh mengambil yang haram. Sebagai contoh, kerja di lembaga ribawi, atau tempat kerja maksiat, atau yang lainnya, yang penuh dengan dosa. Jangan beralasan, aku terpaksa kerja di sini. Apa peluang kerja sudah habis? Apakah peluang kerja yang halal sudah habis? Sampai kau bilang terpaksa. Masih banyak sekali peluang-peluang kerja yang halal. Sehingga ini bukan alasan, terpaksa ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan yang diterima bagi mereka yang bertahan di tempat yang haram. Itu karena hawa nafsu. Baik. Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya pendapatan aku kurang dari apa yang aku butuhkan? Di posisi inilah seorang hamba diuji secara ekonomi.
Apa yang dia dapatkan ternyata tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dia dan anggota keluarganya. Dalam posisi ini, satu hal yang perlu dia tanamkan, bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan rizki para hambanya, dan rizki itu tidak akan berubah, bergeser dari ketetapan Allah, dan semuanya pasti akan dinikmati oleh sang hamba sampai dia mati. Sebab rizki, rumusnya, rizki sama dengan ajal. Siapapun yang hidup, pasti dia akan mendapatkan jatah rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang hidup di bumi ini kecuali Allah yang menanggung jatah rizkinya. Baik, karena itulah semelarat apapun orang, kalau dia belum mati, pasti ada jatah rizki. Dan juga sebaliknya, sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Karena jatah rizki itu tidak bisa digeser. Maka ada pendapatan dan ada jatah rizki. Dua hal yang berbeda. Pendapatan banyak, belum tentu rizkinya banyak. Kok bisa, Pak? Contoh, orang punya banyak duit, tabungannya banyak. Tapi ternyata dia nggak bisa menikmati. Sejatinya itu bukan rizkinya. Karena definisi rizki, kata Nabi SAW, beliau pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Sikhir, hadis sahih riwayat Muslim, "Wa hal laka min malika ya ibna Adam illa ma akalta fa'afnaita wa ma labista fa'ablaita wa ma tasaddaqta fa'amdaita." Hakikat dari rizkimu itu, wahai manusia, hanya ada 3 kemungkinan. Yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Apa yang kau simpan belum tentu jadi jatah rizki. Kita hanya pandai menyimpan, tapi tidak memanfaatkan, itu bukan rizki. Ada orang punya villa di puncak, tinggalnya di Jakarta. Awal mulanya bahagia dia, senang berkunjung. Tapi capek karena macet, lama-lama dia tinggal. Sehingga mungkin berlangsung waktu berkurun-kurun, lamanya dia tidak menempati villa itu. Maka itu bukan jadi jatah rizkinya. Ada orang yang kaya, tapi hidupnya penuh dengan pantangan makanan. Sate, pantangan, soto, pantangan, siti juga pantangan. Semuanya penuh dengan pantangan. Sehingga apakah dia bisa menikmati rizkinya? Apa yang dia makan, yang dia minum, itulah jatah rizkinya. Apa yang dia simpan, belum tentu jadi jatah rizkinya. Maka bedakan antara pendapatan dengan rizki. Dari sinilah kita bisa memahami, semiskin apapun seseorang, tidak akan berkurang jatah rizkinya, tidak hilang jatah rizkinya. Sekaya apapun manusia, tidak bisa melampaui jatah rizkinya. Dia yang kaya, manusia yang paling kaya untuk saat ini. Anggaplah misalnya Elon Musk. Sekarang dianggap dia paling kaya. Berapa punya rumah dia? Oh, dia punya rumah di mana-mana. Saat dia punya rumah di mana-mana, apakah kepalanya tidur di rumah sana, kakinya tidur di rumah sini, tangannya tidur di rumah situ? Dia hanya menempati satu ruangan di salah satu, tidak lebih dari itu. Manusia diberi oleh Allah kemampuan dalam menikmati harta sangat terbatas. Rizkinya sangat terbatas. Baik, selanjutnya, berkaitan dengan posisi resesi. Ketika orang misalnya mengalami inflasi atau resesi, apa sih yang sebenarnya perlu ditakutkan, Pak? Wah, nanti saya nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Semuanya serba mahal. Coba Bapak lihat, yang lebih penting itu bisa beli atau harga murah. Yang penting bisa beli. Murah tapi nggak bisa beli. Itu berarti bukan rizkinya. Mungkin Anda yang usianya 40-an ke atas, ya, sempat pernah mengalami masa dulu ketika makanan lagi sulit. Sehingga ini ada soto, dulu harganya cuma 1.000 perak. Tapi orang tua kita nggak mampu beli. Saya masih ingat, saya dan anggota keluarga saya waktu saya masih kecil, 1 butil telur dibagi 7 untuk saya dan sepupu-sepupu saya. Sehingga kalau bapak pulang bawa besek, habiskan durian, oh Masya Allah. Dikelar senengnya, Masya Allah. Dulu Pak ya, dulu anak kecil disuguhi roti Pak, rebutan. Sekarang anak kecil dikasih roti Pak, nggak doyan. Dulu murah, mungkin harganya cuma 200 perak, 300 perak. Tapi kita nggak bisa beli. Sekarang harganya puluhan ribu, belasan ribu, kita bisa beli. Sebenarnya mana yang lebih penting? Bisa beli. Makanya
Seorang ulama mendapatkan pengaduan dari masyarakat. Ya Syekh, laqad ghala si'ar. Wahai Syekh, harga-harga pada naik. Apa kata beliau? La ubali walau habbata syairin bidinar. Aku nggak peduli dengan kenaikan harga. Bahkan andai pun satu biji gandum seharga 1 dinar. 1 dinar sekarang 12 juta. Sekarang ya, emas katanya 3 jutaan. 1 dinar 12 juta. Andaikan 1 biji beras 12 juta. Bapak makan 1 suap ratusan juta. Aku gak peduli, walaupun andaikan 1 biji beras harganya belasan juta. Alayya an a'budahu kama amaroni, wa alaihi ayyarzukani kama wa'adani. Kewajibanku adalah beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan untukku. Dan jaminan yang diberikan oleh Allah kepadaku adalah Dia akan ngasih rezeki kepadaku sebagaimana yang Dia janjikan untukku. Dan beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah dirimu dan keluargamu untuk salat dan bersabar dalam menjaga salat. Allah tegaskan, la nas'aluka rizqa, aku tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquka, sebaliknya kami yang mencukupi rezeki kalian. Jadi tugas kita di bumi ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Itu tugasmu. Terus jatah hidupnya Allah yang ngasih. Sehingga tugas hamba beribadah, rizki jaminan dari zat yang kita sembah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Bagaimana lanjutan ayat? Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki mereka untuk ngasih rezeki kepadaku. Dan aku juga tidak minta mereka untuk ngasih makan aku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwah al-matin. Allah yang ngasih rezeki, yang memiliki kekuatan, yang sangat al-matin, yang sangat kuat. Jadi, sinkronisasinya adalah kau beribadah, kau taat, Allah yang ngasih jaminan rezeki kepadamu. Dan tidak ada istilah rezeki itu ketukar ke tempat yang lain. Sebab semua yang tertakar tidak akan tertukar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada masing-masing hambanya dan rezeki itu telah dicatat sebelum kita dilahirkan. Di usia berapa? 4 bulan, 120 hari, malaikat diperintahkan untuk mencatat takdirnya. Bikatbi rizkihi wa amalihi wa ajalihi wa syakiyun amsai. Salah satu yang dicatat adalah jatah rizkinya. Maka sebenarnya tidak ada yang perlu untuk kita khawatirkan. Seorang ulama mendapatkan pengaduan. Ada banyak sekali kenaikan harga, ini gimana? Apa kata beliau? Yang ngasih rizki kepada kita di waktu mahal, di waktu harga mahal adalah zat yang sama yang memberikan rizki kepada kita di waktu harga murah. Innal ladzi yarzuquna fir rahas. Sesungguhnya zat yang memberikan rizki kepada kita di waktu harga murah, itu juga zat yang memberikan rizki kepada kita fil ghala ketika harga-harga pada mahal. Jadi yang namanya posisi harga sebenarnya di bagian itulah manusia sedang diuji oleh Allah dari sisi tawakalnya. Nah, yang menjadi masalah adalah kepikiran yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Di mana rasa tawakal kamu? Bukankah engkau punya zat yang menjamin jatah rizki? Akhirnya jadi beban tambahan. Di saat itulah orang jadi gampang stres, gampang bingung karena ketakutan. Berawal dari ketakutan, kepikiran, akhirnya jadi beban dan dia stres. Terus gimana Pak? Coba Bapak lihat. Bagaimana ketika kita membuat ilustrasi berikut ini ya. Ini gelas ini kira-kira beratnya berapa? Dengan isi teh. Ada 0,5 kilo? Nggak sampai. Anggaplah misalnya 3 on. Kalau saya pegang gelas ini selama 5 menit, saya masih kuat. Bagaimana kalau saya bertahan memegangnya selama 5 jam? Pegel. Kalau Bapak saya perintahkan, tolong pegang ini selama sehari. Nggak kuat, Pak. Beratnya tidak bertambah. Beratnya beban ini tidak bertambah. Tapi Anda terlalu lama untuk mengangkatnya. Terus gimana? Tahu. Begitu Anda naruh, selesai. Masalah ketika terus dipikirkan, Anda tidak akan menemukan solusi. Serahkan kepada Zat yang Maha Kuasa. Karena tidak semua masalahmu bisa kau selesaikan sendiri. Itulah bukti kita makhluk yang lemah. Sehingga
usaha sesuai kemampuan, masalah hasil serahkan kepada yang menciptakan. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya, diulang pertanyaan. Jadi kalau masalah ibadah dengan masalah ekonomi lebih khawatir digoyah ketika ekonomi bandingkan ketika ibadah mulai melemah. Baik, tidak hanya masalah ibadah. Sekarang begini ya. Dua hal yang dipikirkan oleh manusia. Satu, mikir masalah hidup. Dua, mikir pelajaran. Udah pernah kita bahasin ya. Mana yang lebih berat menurut Bapak? Mikir masalah atau mikir pelajaran? Mikir pelajaran. Sehingga disuruh menghafal Quran, males. Suruh belajar bahasa Arab, males. Suruh belajar apa lagi, males Pak Ustaz. Udah males mikir. Itu namanya mikir males apa? Mikir pelajaran. Giliran masalah hidup dipikir, habis mikir ini, mikir masalah kerjaan, mikir masalah utang, mikir masalah keluarga, mikir masalah tetangga, mikir masalah istri tetangga. Oh, jadi semua masalah dipikir. Baik, coba kita switch. Dalam syariat kita, mikir pelajaran itu ditekankan. Sehingga kita diminta banyak belajar. Jutaan ya, banyak sekali motivasi untuk belajar. Itu semuanya adalah ajakan untuk mikir apa? Pelajaran. Cuman kan kita tidak mau, kita menghindar. Sehingga kalau misalnya ya, dikasih sebuah materi, ini ada kajian Bapak Ibu, kajiannya gratis, berhadiah, tapi ada ujiannya, sepi Pak. Kenapa? Ada ujian. Kenapa kalau ada ujian orang ketakutan? Gak mau mikir. Sehingga mungkin sudah kajian selama bertahun-tahun. Saya sudah hadir kajian selama bertahun-tahun. Sejak SMA dulu sampai sekarang usia 40 misalnya. Kok gak ada perubahan Pak? Karena gak begitu dipikirkan. Ya sudah, masuk, selesai. Kalau seperti ini caranya, kita gak hafalin, kita gak pikirkan, kita gak rawat itu ilmu, hilang. Itu akan hilang. Giliran masalah, banyak kita pikirkan. Padahal yang kedua, masalah hidup, kita diajarkan jangan terlalu dipikirkan. Karena untuk yang kedua ini kita diajarkan untuk bertawakal. Kau tidak semua bisa kau selesaikan. Maka kalau kau punya masalah hidup, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Yang Maha Kuasa, sehingga begitu kau letakkan masalah itu, selesai. Memang belum tentu solusi datang seketika. Tapi di posisi itulah seorang hamba sudah tidak lagi punya beban pikiran. Dipikir masalah nggak hilang, dilepaskan masalah juga nggak hilang. Tapi yang kedua ini dia serahkan kepada Zat yang Maha Kuasa. Untuk itu sama halnya seperti misalnya orang karena dia merasa ibadah ini bukan sesuatu yang penting, maka lemahnya dia ketika beribadah. Mulai malas salat, malas untuk puasa, malas untuk sedekah. Karena dia tidak merasa itu hal yang penting bagi hidupnya, tidak jadi bahan pikiran baginya. Karena itu sesuatu akan dipikirkan manusia ketika itu dianggap sebagai hal yang penting. Kalau nggak penting ada rasa dibahas, nggak usah dipikirkan, itu nggak penting, kan gitu Pak. Sehingga kalau Anda masih menganggap bahasanya ibadah ini penting, begitu ada mulai penurunan, kok saya sudah mulai malas ya, kepikiran dia. Nah, situasi seperti itulah yang dialami oleh para sahabat di masa silam. Bagaimana penyesalan mereka saat mereka itu tidak sempat melaksanakan sebagian kegiatan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita dalam Al-Quran. Coba saya bukakan ayatnya. Wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdil. Di surat Al-Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara orang yang beriman, ada orang yang telah membuktikan kebenaran komitmennya di hadapan Allah. Faminhum man qadha nahbah. Sebagian di antara mereka sudah menunaikan hajatnya. Wa minhum may yantazir, dan sebagian mereka masih menunggu giliran. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah berubah niat. Ayat ini bercerita tentang keadaan para sahabat berkaitan semangat mereka
ketika berjihad di jalan Allah. Semua sahabat dalam hatinya menyimpan keinginan mati syahid. Sahabat itu menyimpan keinginan mati syahid yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Wa minhum faminhum man qada nahbah. Sebagian di antara mereka sudah menunaikan harapan itu, sudah mati syahid. Nah, yang masih hidup ini gimana, Pak? Wa minhum may yantadzir. Yang masih hidup ini nunggu giliran. Kapan saya mati syahid? Sehingga mereka dalam posisi selalu siaga mati syahid. Itu kan tidak ada. Suasana hati kayak gitu tuh tidak ada di masa sekarang, Pak. Sehingga kalau misalnya orang di zaman sekarang ya, diberi tawaran, Pak, ini ada proyek wakaf. Oh iya, nanti dulu. Kalau dulu wakaf, saya mau ikut. Oh, sudah tutup, Pak. Aduh, nyesel saya, kenapa saya kok gak dapat infonya dari awal. Besok kasih tahu ya. Dia siaga untuk keluar dana. Pokoknya kapanpun nanti masjid ini butuh, Bapak butuh, segera info saya. Tolong jangan telat ya infonya. Nanti tidak saya keduluan yang lain. Mukmin hanya ada dua di sini yang ideal. Siaga ibadah dan sudah selesai dan sudah berhasil menyelesaikannya. Yang kedua, siaga dalam penantian. Semuanya siaga ketaatan. Karena mereka menilai ibadah ini penting. Modal bagi saya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti di sini kan diceritakan ya. Ada salah satu di antara sahabat yang beliau punya keinginan untuk mati syahid. Tapi beliau dalam posisi tidak sempat ikut perang Badar. Nyeselnya nggak karuan. Namanya Anas bin Nadhr. Namanya Anas bin Nadhr. Beliau ini pamannya Anas bin Malik. Anas bin Nadhr tidak ikut perang Badar. Saat ada perang Uhud, nggak mau ketinggalan. Pokoknya perang Badar kemarin saya ketinggalan mati syahid. Sekarang perang Uhud, saya harus mati syahid. Berangkat dia mendekat ke Uhud. Pada saat beliau berjalan mendekat ke Uhud, ketemu dengan seorang sahabat dan beliau mengatakan, aku mencium bau surga di bawah Uhud. Dan beliau meninggal ketika peristiwa perang Uhud. Inilah orang yang telah menunaikan hajatnya. Dan sahabat yang lain yang masih hidup, yantadzir, mereka masih nunggu kapan giliran aku untuk dipanggil dalam kejadian mati syahid. Subhanallah. Kita bisa nggak pakai gitu, Pak? Jadi ada kegiatan amal soleh. Mungkin kita nggak sempat ikut. Kemarin ada pembukaan wakaf ini kok saya nggak diberitahu ya. Padahal sudah tutup. Ya sudah, mereka yang sudah berhasil wakaf telah menunaikan hajatnya. Kita yang belum, saya tunggu berikutnya. Wa minhum may yantadzir. Sebagian di antara mereka ada yang masih menunggu. Maka kaum muslimin, kalau kita tahu nilai dari besarnya ibadah kepada Allah, saat mengalami penurunan kita akan sedih. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ini mungkin penggabungan dari beberapa pertanyaan juga plus dari materi kita. Jadi banyak orang khawatir karena tadi ada inflasi dan segala macam. Jadi akhirnya lebih ke menahan harta, apalagi ketika emasnya semakin naik. Nah, apakah sikap nabung kemudian dia ya kerja keras terus, saya sampai bukan apa namanya kalau tambahan jam itu bukan lembur lagi begadang nih, Ustaz. Jadi dari pagi ketemu pagi. Apakah itu dikatakan tawakal yang benar, ataukah justru menyalahi sikap tawakal? Jadi menyeimbangkan antara ikhtiar dengan tawakal sesuai syariat itu seperti apa, Ustaz? Pernah ada di zaman Nabi SAW, seperti yang disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Para sahabat datang kepada Rasulullah SAW, lalu mereka mengadu, ya Rasulullah, qad ghala si'ru fasa'ir lana. Ya Rasulullah, banyak barang yang harganya naik, fasa'ir lana, maka turunkan harga untuk kami. Agar masyarakat bisa mendapatkan harga yang murah. Dan Nabi SAW punya hak. Sebagai seorang pemimpin, beliau punya hak untuk menetapkan keputusan berkaitan dengan masalah harga. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau tidak menurunkan harga. Yang beliau lakukan apa? Menanamkan pemahaman yang lurus kepada para sahabat. Beliau mengatakan, innallaha huwal qabidul basitur razikul musa'ir. Sesungguhnya Allah, dialah zat yang menyempitkan, melapangkan, memberi rizki bagi para hambanya, al-musa'ir, dan yang menetapkan harga. Sehingga siapa yang menetapkan harga, Pak? Siapa yang menetapkan harga? Allah. Sekarang Bapak lihat. Emas yang nggak karuan tadi harganya, Pak. Sehingga banyak orang ngejar, ayo beli, karena harganya lagi naik. Harganya naik malah dibeli, Pak.
tidak mempengaruhi harga gorengan, Pak. Gorengan tetap stabil kan? Ketika harga emas naik, gorengan di pinggir jalan berapa, Pak? Ikut naik gak? Tetap sama kan? Alhamdulillah. Beras naik? Tidak. Itulah bukti bahasanya ini naik belum tentu itu naik. Yang ini naik belum tentu yang itu ikut naik. Karena Allah yang menetapkan harga. Ya memang terkadang ada saling berhubungan. Misalnya BBM naik, nah itu biasanya ini ikut naik. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Sehingga manusia pasti akan diberi rezeki oleh Allah baik dalam situasi ketika harga naik maupun ketika harga murah. Nabi SAW memberikan pemahaman. Allah yang ngasih rezeki, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki hamba. Dan dia yang menetapkan harga. Baik. Nah di sini kita mendapatkan satu pelajaran. Bahwa rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah. Tapi rezeki itu tidak datar, flat, tidak. Namun gimana Pak? Fluktuatif. Dan disitulah pengaruh dari nama Allah Al-Qabidul Basitur Razik. Dia yang menyempitkan dan melapangkan rizki bagi hambanya. Maka terkadang grafiknya naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Seperti itu perjalanan kita sepanjang hidup. Sehingga di kondisi inilah cara Allah Ta'ala untuk membuat fluktuasi rizki yang diberikan kepada hamba. Kadang dikasih inflasi, terjadi resesi, sehingga orang mengalami kesulitan dikit, tapi tidak selamanya, terus dinaikin lagi dan seterusnya. Di zaman tertentu kadang susah nyari kerja. Dalam situasi yang lain dimudahkan nyari kerja. Tapi ini semuanya tidak keluar dari jatah rizki. Jatah rizkinya tetap, cuman tidak datar. Tapi dibuat apa? Fluktuatif. Begitu ya. Sehingga Nabi SAW memberikan penanaman bagian mana yang perlu dikhawatirkan. Semuanya telah ditetapkan. Cuman jatah rizkimu tidak datar, terkadang naik, terkadang turun. Oleh karena itu, ketika ketakutan itu memberikan pengaruh bagi seseorang sampai berlebihan dalam bekerja dan mencari dunia. Batasannya seperti apa yang sampai disebut sebagai orang yang serakah, tamak terhadap dunia. Jika batasannya adalah ketika dia mencari dunia sampai meninggalkan kewajibannya. Sehingga kadang sampai nggak sholat jamaah. Kadang sampai tidak jumatan. Bahkan meninggalkan sholat. Ada juga yang nggak pernah ikut kajian. Sehingga bodo amat dengan majelis ilmu. Saya butuh waktu. Pokoknya harus ngejar target. Kerja. Dia nggak mau belajar, dia nggak mau ngaji. Nggak baca Quran sama sekali. Tidak ada aktivitas ibadah yang dia lakukan. Saking semua waktunya terkuras untuk kegiatan kerja dia. Kalau sudah sampai pada titik seperti ini, jelas dia sudah salah ya. Kerja misalnya di Pertamina, pulang jam 5, langsung buka aplikasi Grab, dia nge-Grab. Masya Allah. Ya, sampai jam 10 malam. Jam 10 malam dia daftar jaga kafe. Sampai pagi jam 5 dia kerja jadi tukang sapu. Nggak tidur. Habis itu berangkat kerja ke kantor. Subhanallah. Ya kalau berlebihan seperti ini ya, sampai dia jadi lembur, bahkan lebih dari lembur, dan seterusnya, hingga meninggalkan kewajiban dia, tidak memberikan kesempatan dan ruang untuk dia beristirahat, tidak memberikan kesempatan waktu untuk keluarganya, maka orang ini telah melakukan pelanggaran karena tawakalnya hilang. Wallahu a'lam. Baik, karena waktu kita sampai 13.30 Ustaz ya. Atau setengah 3 Ustaz. Tuh, katanya jam 1 selesai. Dibalikin lagi. Baik, mungkin lebih ke pertanyaan aja Ustaz, karena sudah kasihan yang nulis Ustaz. Lebih kasihan sebetulnya Ustaz. Terkait dengan, jadi sudah jelas ya tadi ya, bagaimana menyeimbangkan antara ikhtiar dengan tawakal. Nah, ikhtiarnya jangan sampai berlebihan, ya, sampai akhirnya dia termasuk kepada kategori tamak terhadap dunia, sampai lupa waktu segala macam. Ini pertanyaannya sudah numpuk, jadi mungkin kita acak saja. Ada yang bertanya tentang hukum jual beli emas, karena tadi ya kita bicara inflasi, kemudian juga resesi, kemudian juga kenaikan melonjak emas dan seterusnya. Bagaimana hukum jual beli emas digital saat? Apakah standar AOIV ya, terkait membolehkan jual beli emas digital bisa digunakan di Indonesia di sekolah Fed?
Baik, yang saya pahami untuk standar AOIV, ma'ayir syariah berkaitan dengan jual beli emas digital, itu adalah emas yang sudah memiliki serial number. Jadi seperti emas Antam itu kan ada serial numbernya Pak. Di belakangnya juga ada QR code itu. Dan itu tidak akan ada duanya, sehingga hanya satu ini yang diwadahi dengan emas tersebut. Baik, nah ketika seorang transaksi emas dengan cara digital, ada sertifikat digital yang yang menyebutkan nomor seri tertentu, dan ini valid hanya mewakili satu jenis emas tercetak tertentu, inilah yang boleh ditransaksikan. Sehingga misalnya, ini boleh nggak Pak dijual sertifikat ini mewakili kepemilikan emas itu. Nah, dalam ma'ayir syariah seperti ini diizinkan. Dan ini yang disebut dengan taqabud hukmi. Disebut dengan taqabud hukmi, di mana seseorang serah terima bukan dengan benda fisik aslinya, tapi dengan sesuatu yang menggantikannya. Contoh ya, kendaraan itu ada nomor mesin, ada nomor rangka, lalu itu diterbitkan dalam bukti kepemilikan, diterbitkan dalam BPKB, sudah? Sehingga satu BPKB ini mewakili satu kendaraan. Maka kalau ada kendaraan punya dua BPKB, nah itu pasti ada oknum. Sehingga satu BPKB hanya mewakili satu kendaraan. Baik. Boleh nggak Pak, orang transaksi mobil misalnya, mobilnya ada di Surabaya, jual belinya di Bogor. Setelah dilihatkan gambar dan seterusnya ini, orang si A orang Surabaya, tapi lagi main ke Bogor. Si B orang asli Bogor. Ya. Lalu A dan B transaksi di Bogor. Mobilnya ada di mana? Surabaya. Ini tak lihatin mobilnya ada. Oh ya, saya tertarik. Harga berapa? Sekian ratus juta. Baik. Karena mobilnya di Surabaya, ini BPKB, STNK, kunci. Dan saya serahkan ke kamu, transfer. Transaksi ini namanya apa? Taqabud, jual beli dengan metode taqabud hukmi. Di mana yang diserahkan bukan mobilnya, tapi benda yang bisa mewakili mobil itu. Di sini tertera nomor mesin, nomor rangka yang nggak mungkin tertukar. Sehingga hanya mobil ini yang bisa diwakili oleh satu BPKB tadi. Nah, itu yang disebut dengan taqabud hukmi. Kalau transaksi seperti ini, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, ini ada pertanyaan bagus terkait dengan tawakal. Ustaz. Kan menggadai motor tidak boleh dimanfaatkan secara umum, Ustaz ya. Nah, pertanyaannya dengan tawakal, apakah motor saya boleh diizinkan untuk dipakai untuk yang menggadainya, atau tawakal walaupun tidak hidup sampai rusak? Kalau tawakal mungkin akan rusak, jadi nggak dihidupkan, nggak dipakai dan seterusnya. Kalau masalah tawakal, Anda meminjamkan kendaraan ke teman, ya saya tawakal, saya pinjam kendaraan, motor kamu boleh nggak saya pinjam? Boleh. Mau dipakai kemana? Ke area bencana Sumatera. Udah, tawakal aja. Wallahu alam balik atau tidak. Itu benar ya. Sehingga ya sudah, silakan kau pakai. Murni sosial, semoga jadi pahala. Aku tawakal. Nanti kalau balik ya aku terima, nggak balik pun tidak apa-apa. Namun ini bukan berarti membolehkan praktek riba. Sehingga kalau saya menggadaikan motor ke orang lain, saya serahkan motor saya dapat utang ya. Maka motor itu tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberi utang. Kenapa? Ini manfaat disebabkan karena transaksi utang dan statusnya riba. Ya? Walaupun saya mengizinkan, walaupun karena riba itu saling ridho. Riba itu saling ridho. Sehingga antarodin itu tidak berlaku dalam transaksi riba. Artinya keberadaan saling ridho tidak membuat riba jadi mubah. Sebagaimana jual beli khamr, saling ridho nggak? Penjualnya senang, pembelinya senang, saling ridho. Apakah jadi halal? Yang penting kan antarodin. Jual beli khamr antarodin, praktek zina antarodin. Apakah jadi halal? Tidak. Maka saling ridho itu bukan satu-satunya syarat keabsahan transaksi. Saling ridho itu salah satu dari syarat keabsahan transaksi. Masih banyak beberapa syarat yang lain. Kalau tidak dipenuhi ya transaksinya haram. Wallahu a'lam. Baik. Nah, kemudian ini ada yang mau buka warung kopi ya Ustaz. Cuma khawatirnya ada timbul keraguan ketika di perjalanan perencanaan. Khawatir yang datang muda-mudi Ustaz. Akhirnya dipakai ngerokok, dipakai pacaran dan lain sebagainya. Maka keraguan-keraguan ini
Apakah saya lanjutkan, saya usaha dengan nanti pertimbangan dan lain sebagainya, ataukah saya urungkan dia tersebut? Mungkin bisa ditulisi ya. Warung kopi khusus 60 ke atas. Nah, Pada kopi lansia, kopi lansia. Yang kira-kira sudah nggak pacaran tuh umur berapa? Oh, di Bogor semua usia pacaran, Pak. Baik. Jadi, kalau ada potensi maksiat yang terjadi di tempat usaha Anda, kalau saya buka seperti ini, biasanya akan dipakai ini, dipakai ini, dipakai ini. Nah, maka Bapak harus berikan peringatan sebagai pertanggungjawaban kita yang memberi mereka fasilitas. Dilarang 1, 2, 3, sebutkan larangannya. Dilarang mabuk di sini, dilarang main judi, dilarang berantem, dilarang, sebutkan semua ya. Termasuk misalnya dilarang merokok, dilarang pacaran, dilarang apa? Toh warung Anda nggak laku, tawakal ala Allah. Ya, mudah-mudahan Allah gantikan konsumen yang lebih baik. Setidaknya Anda tidak memberi fasilitas untuk orang yang mau berbuat maksiat. Wallahu a'lam. Oh, yang pendek-pendek itu Ustaz ya. Memberikan zakat kepada orang tua Ustaz, sedangkan orang tua setiap bulan yang diberikan. Istilahnya seperti sudah dinafkahi rutin bulanan, tapi kita mengeluarkan zakat di awal bulan Ramadan ini kepada orang tua. Boleh kan atau tidak? Kaidahnya, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Ini kaidahnya. Ada? Terus siapa saja yang wajib kita nafkahi? Sebab wajibnya nafkah itu ada 3. Sebab wajibnya nafkah itu ada 3. 1, pernikahan. 2, nasab. 3, kepemilikan. Pernikahan, contohnya istri, hanya istri. Karena tidak berkebalikan. Suami wajib ngasih nafkah ke istri, walaupun istrinya kaya. Tapi istri tidak wajib ngasih nafkah ke suami, walaupun suaminya miskin. Yang kedua, nasab. Nasab ini ada 2, Pak. Usul, furu. Usul itu siapa? Bapak, kakek, buyut, dan seterusnya ke atas. Furu, anak, cucu, cicit, cangga, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, dan seterusnya ke bawah. Sehingga anak berkewajiban ngasih nafkah ke bapak jika bapak tidak mampu. Bapak sebagaimana dulu, bapak berkewajiban ngasih nafkah ke anak ketika anaknya tidak mampu. Makanya batasan nasab dalam memberi nafkah itu bukan batas balik. Bapak itu sudah balik belum? Masa ditanya? Sehingga misalnya bapaknya tidak mampu, anaknya mampu. Bapaknya sudah pensiun atau dia nggak kerja, nggak punya pensiunan, dalam posisi tidak punya sumber pendapatan, anaknya wajib ngasih nafkah ke bapaknya. Kalau nggak ngasih, Pak, dosa anaknya. Sebagaimana ketika dulu anaknya masih kecil, masih belajar, sampai kuliah bahkan diberi nafkah oleh bapaknya. Maka sang bapak wajib ngasih nafkah ke anaknya, agar anaknya bisa hidup. Udah? Kalau nggak, berdosa. Baik. Dan karena hubungan ini, maka tidak boleh zakat. Sehingga tidak boleh ada zakat. Maka bapak tidak boleh ngasih zakat ke anak, sebagaimana anak tidak boleh ngasih zakat ke bapak. Kalau mertua boleh nggak? Mertua boleh? Boleh. Kenapa? Karena mertua tidak wajib kita nafkahi. Sehingga menantu yang kaya, mertuanya miskin, dia boleh ngasih zakat ke mertuanya. Wallahu a'lam. Baik. Bagaimana hukum beasiswa yang diberikan oleh lembaga riba dan perusahaan yang produknya haram seperti rokok? Mengenai beasiswa yang diberikan oleh lembaga yang haram, apakah boleh diterima? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Madhab yang paling kencang berkaitan dengan pemberian hadiah dari orang yang pendapatannya haram adalah Malikiyah. Kalau orang punya pendapatan haram, kita dilarang untuk menerima pemberian dan hadiah darinya. Dalam madhab Syafi'i, kalau dominan penghasilan orang itu haram, maka makruh untuk menerima hadiahnya. Dan sebagian ada yang memberikan rincian. 1. Jika yang haram itu berasal dari kedoliman. Haram dolim itu seperti hasil korupsi, hasil maling, dan seterusnya. Dan kita tahu
maka haram bagi kita untuk menerima pemberian itu. Koruptor datang ke masjid sini, Pak, saya mau nyumbang. Dari mana Pak ini Pak? Dari korupsi saya, Mas. Boleh nggak diterima? Nggak boleh, karena ini harta yang didapatkan dengan cara zalim, maka wajib ditolak. Dan bahkan di negara kita ini termasuk pelanggaran. Kalau takmir masjid tahu dan dia menerima, ini kan masuk pencucian uang. Dan pencucian uang termasuk yang kena pasal. Ya? Yang kedua, harta haram yang diterima dengan cara saling ridho. Yang diterima dengan cara saling ridho, misalnya dari hasil jualan rokok atau transaksi riba. Lalu kita dikasih, boleh nggak kita terima? Sebagian ulama berpendapat boleh, sebagaimana keterangan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dan beberapa ulama Hambali. Dan ini mengacu kepada fatwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud itu pernah ditanya, orang punya teman rentenir, temannya ini ngasih hadiah kepada si A. Nah, si A tanya sama Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, lakal hanna wa alaihil ana. Lakal hanna wa alaihil ana. Kau berhak mendapatkan hadiah itu dan dosanya ditanggung sama yang ngasih. Nah, di posisi ini status hadiah tadi halal. Maka insya Allah bagi orang yang dapat beasiswa dari lembaga ribawi atau apalagi dari perusahaan pabrik rokok dan seterusnya, selama tidak ada konsekuensi harus turut jadi brand ambassador atau jadi influencer atau dia harus like, share, komen dan seterusnya, insya Allah tidak masalah. Nah, Like mungkin terakhir Ustaz, ini panjang sekali karena di waktu dikasih panitia peringatan 5 menit lagi Ustaz. alhamdulillah. Jadi boleh nego ke Ustaz? Nego, Nego ke Ustaz. Kita cek map dulu Ustaz ya. cek map dulu. Kalau panjang kayaknya kita nambah 15 menit Ustaz. Ada jalur bawah tanah nggak? 47 menit pasti aman Ustaz. 47 menit. Iya. Ke bandara kalau Anda bawa setengah jam insya Allah Ustaz. Insyaallah. Boleh Ustaz. Tawakal Allah, tawakal. Tawakal. Iya, kalaupun nanti ditinggal ya, balik lagi ke Bogor. Baik, Anda pernah ditanya Ustaz, sampai sekarang masih bingung jawabnya. Jadi kalau kerja di perusahaan, saya sebut aja mungkin ya, seperti Pertamina. Tapi dia di bagian pengajuan ke bank-bank Ustaz, untuk dapat uang untuk buka unit usaha. Nah dia di bagian itu halal atau tidak Ustaz? Berarti beliau yang memutuskan untuk pengajuan perusahaan dengan transaksi riba. Yang memutuskan usaha, cuma dia tugasnya untuk negosiasi agar bagaimana cair uang itu. Baik, Jadi pelaku utama juga Ustaz. termasuk pelaku utama. Ada banyak pihak yang terlibat di situ. Hal yang perlu kita pahami, ketika sebuah maksiat itu terjadi, maka siapapun yang terlibat dalam maksiat itu ikut kena dosanya. Nabi SAW melaknat 5 orang gara-gara riba. Yang menikmati mungkin 1, tapi yang lain kena semuanya. La'ana Rasulullah SAW akilar riba, wa mukilahu, wa katibahu, wa syahidahi, wa qala hum sawa. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, yang mencatat riba, dan yang menjadi saksinya. 2 saksinya. Dan beliau mengatakan semuanya sama. Semuanya sama. Baik. Sehingga di posisi ini, yang menikmati riba cuma 1. Tapi deretan tadi semuanya kena kutukan dari Nabi SAW. Nabi SAW juga menyebutkan, La'anallah al-ashra bisababil khamri. Allah melaknat 10 hal disebabkan karena khamr. Yang minum 1 orang. Tapi deretan orang yang terlibat di situ dilaknat semuanya. Sampai mulai yang nanam anggur, Pak. Yang metik anggur, yang meres, yang memeram anggur tadi, yang nganter, yang jual, yang nuang, yang ini, sampai yang minum. Yang menikmati berapa? 1 orang. Tapi deretan ini semuanya kena laknat. Allah Subhanahu wa taala melarang, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan lakukan tolong-menolong dalam praktek dosa dan tindakan melampaui batas. Maka saat kita terlibat dalam rantai maksiat, posisi kita ikut terkena dosanya. Walaupun kita tidak menikmatinya. Sehingga dalam proses tadi, perusahaan ini bisa cair mendapatkan pinjaman secara ribawi, tapi kita ada dalam sistem itu, maka kita turut mendapatkan dosanya. Walaupun nggak ada persenan bonus atau apa.
Maka orang yang paling rugi di posisi ketika dia harus terlibat dalam kegiatan maksiat, sementara dia tidak mengambil untung sama sekali. Keuntungan duniawi dia nggak dapat. Baik. Juga sebagai peringatan ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang masih aktif di lembaga instansi pemerintah, bekerja sebagai aparatur negara. Barangkali di kantor tempat Anda bekerja, di sini Pak, sistem manipulasi itu udah biasa. Model manipulasi manusia, manipulasi itu udah biasa. Semua kantor tahu Pak. Dari ujung sampai ujung. Cuman ada yang menikmati hasil, dan ada yang tidak menikmati hasil. Bedanya cuma dua. Yang satu menikmati, yang satu tidak menikmati. Tapi semuanya diem. Udahlah saling paham saja, saling ngerti. Ya? Sampai akhirnya junior belajar dari senior, sistem seperti itu. Sehingga ketika ada orang yang merasa, kok kayak gini, ini kan tidak boleh. Udah biasa mas, kayak gitu. Udah tanda tangan aja lah mas. Tanda tangan ya. Akhirnya juniornya, seniornya ini pensiun. Digantikan oleh junior. Udah? Juniornya melanjutkan sebagaimana ajaran sesat para seniornya. Itu yang pensiun Pak. Walaupun dia sudah pensiun, dosa jariahnya nggak berhenti Pak. Walaupun sudah pensiun. Dulu gimana? Ya saya bagian dari sistem itu. Ya kita gimana lagi? Ya cuma tanda tangan aja. Tahu. Tapi sekarang kan saya sudah nggak tanda tangan. Cuman kamu dulu kan yang menitiskan praktek bermasalah seperti itu terhadap junior kamu dan sekarang berlanjut. Sehingga sistem itu nggak putus. Dan dulu kau bagian dari rantai kejahatan tadi. Walaupun dia sudah pensiun, dosa jariahnya nggak putus. Makanya terkadang teman-teman yang bapak-bapak yang mungkin pernah ikut terlibat di situ, taubatnya yang diajarkan oleh Allah. Dulu ada pendeta Yahudi yang mereka menutupi kebenaran Nabi Muhammad SAW. Taubatnya yang diajarkan oleh Allah, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Penekanan di bagian ini. Kecuali mereka yang taubat, memperbaiki dirinya, dan dia menjelaskan. Menjelaskan apa Pak? Pelanggaran yang pernah dia lakukan. Sehingga dia buat pernyataan untuk para junior-junior saya yang kerja di instansi ini. Saya sekarang sudah pensiun, aku sudah taubat dari pelanggaran yang dulu aku lakukan, dan kau yang melanjutkannya. Segeralah kalian bertobat, aku berlepas tangan dari kesalahan kalian. Pesan itu sampai kepada mereka, berarti Anda sudah bariun, sudah berlepas diri dari praktek pelanggaran itu. Dengan peringatan yang Anda berikan. Wallahu a'lam. Masih ada waktu saja. Masih ada waktu. Waktu terus berjalan. Oh, karena Allah, insya Allah masih ada waktu. Ini ada yang bertanya, saya baca cepat saja, karena cukup panjang, kasihan sudah capek-capek nulis saja. Sudah tawakal, jadi biar kita kasih hasilnya Ustaz. Alhamdulillah Allah izinkan kami untuk memiliki bisnis ekspor, dikarenakan adanya peraturan khusus di Indonesia atau negara penerima. Biasanya barang baru bisa dikirim setelah 5-15 hari setelah pembayaran. Namun masih ada yang mengganjal berkenaan transaksi yang kami lakukan berkenaan dengan ongkos kirim. Kami berusaha untuk jujur mengenai nilainya kepada konsumen. Namun dikarenakan pembayaran menggunakan mata uang dolar yang selalu berubah, nilai uang yang dibayarkan konsumen tidak pas. Atau sama persis dengan tagihan pihak kurir. Terkadang nilainya kurang atau lebih dari yang dibayarkan konsumen. Nilai tersebut berkisar Rp 0 sampai 500 rupiah ya, bukan juta. Dikarenakan nilainya tidak mencapai Rp 10.000, kami kesulitan untuk mentransferkan kepada konsumen jika lebih. Adakah unsur riba di transaksi tersebut? Jika ada, bagaimana cara kami terhindar dari transaksi riba? Baik. Insya Allah paham Pak pertanyaannya Pak? Paham ya? Enggak paham. Berarti pertanyaannya perlu dijelaskan. Beliau sebagai penjual ngirim barang ke konsumen ya. Setelah ada pemesanan, barang dikirim ke konsumen. Konsumen bayar apa? Bayar nilai barang plus ongkir. Nah, ketika konsumen bayar ongkir ini ada kelebihan. Rp500, Rp1.000, dan seterusnya. Kelebihan itu haknya siapa? Kelebihan itu haknya siapa? Haknya penjual atau haknya konsumen? Nah, haknya penjual atau konsumen? Haknya konsumen. Kenapa Pak? Karena posisi penjual itu dia bukan kurir. Dia penjual barang. Kurir itu pihak lain. Sehingga penjual itu dititipi konsumen, tolong kirimkan barang saya yang sudah saya beli dari kamu melalui kurir, ini biayanya. Sudah? Sehingga posisi dia sebagai wakil, maka dia harus
terus terang apa adanya berkaitan dengan keadaan real dari biaya pengiriman tadi. Kalau ada kelebihan 1.000, 2.000 dan seterusnya, seharusnya itu haknya konsumen. Cuman kalau transfer kan nggak bisa 1.000, 2.000. Ya kalau begitu transfer minimal berapa? 10.000. Ya bangkrut ya nanti. Ini ada sisa 1.000. Ya kalau gitu transfer 10.000, rugi 9.000. Solusinya gimana? WA konsumennya, Pak ini ada sisa 1.000, tolong diikhlaskan. Iya. Cukup jawab dengan angka 1. Angka 1, setuju? Kadang-kadang dia mungkin males ngirim WA. Dia bawa pesan aja, tulis angka 1, kirim dah. Oh berarti setuju. Kalau tidak ikhlas, pilihkan pilihan yang kedua. Jika Bapak tidak mengizinkan, akan kami infakkan ke masjid atas nama Bapak. Nah, solusi yang kedua ini kalau dia nggak balas. Loh, kok dia nggak balas? Ya sudah. Duit 1.000 Anda infakkan atas nama si fulan. Dan Allah Maha tahu kemana pahala itu akan Allah berikan. Wallahu a'lam. Tapi yang terakhir mungkin Ustaz. Udah? Udah, karena 40 menit. Jadi masih bisa. Insyaallah. Ini jamaah yang khawatir. Kalau saya tenang, alhamdulillah. Dan kami mohon Bapak Ibu sekalian, terutama ikhwan, nanti mohon jangan cegah Ustadz ya, jangan dihalangi. Karena biasanya ada yang nanya-nanya setelah itu. Jadi kami mohon, karena ini waktunya mepet, jadwal pesawatnya jam 4. Nah, jadi mohon tidak ya maka kami akan kawal ya sampai mobil ya. Mohon tidak dihalang-halangi. Selain mungkin karena waktunya sudah habis, kami mohon statement closing Ustadz. Terkait dengan tadi ada pertanyaan, tapi sekaligus penutup, apakah sikap Ustaz, saya juga bertanya Ustaz, ketika emas naik, apakah memilih beli ngejar, kemudian menabung dengan emas, agar kita bicara, karena orang subhatnya kan hidup ini realistis, gitu Ustaz. Jadi ya jangan bilang tawakal, realnya seperti apa. Nah, apa yang Ustaz mungkin berikan sebagai contoh kepada kita semuanya, dengan juga sama nabung Ustaz, apakah nabung itu bertabrakan dengan tawakal, kita tabung, kita beli emas, mengajar dan seterusnya, sebagai sekaligus kebahagiaan untuk para pelaku. Keresahan sebagian orang ya, ketika dia misalnya nggak punya emas atau tidak memiliki tabungan emas dan seterusnya, sekarang mungkin mulai banyak terjadi. Tapi Anda perlu perhatikan, semakin akhir zaman emas itu jumlahnya tidak semakin berkurang, tapi semakin banyak dan melimpah. Sehingga sekarang semua negara merasa berlomba-lomba memiliki cadangan emas. Amerika paling banyak, dia tumpuk emas banyak-banyak. Dia cari di berbagai macam negara. Yang masalah dipentungi presidennya. Indonesia punya banyak gunung emas, tapi dirampas oleh Amerika. Nggak usah khawatir, Pak. Mereka capek-capek gali gunung emas seperti itu, kemudian emasnya diusung semuanya ke Amerika, ke negara-negara kafir yang lain. Kita nggak khawatir. Nanti di akhir zaman emas dikeluarkan oleh Allah, sampai ada orang keliling bawa emas, nggak ada satupun yang mau nerima. Saking banyaknya. Sekarang mungkin rebutan. Besok nggak ada nilainya. Maka manusia sedang memperebutkan sesuatu yang nantinya tidak ada nilainya. Dan itu masih hidup di dunia, Pak. Belum terjadi kiamat. Masih jauh kejadian sampai akhir zaman. Sebelum Dajjal muncul, situasi seperti itu. Maka dalam kondisi ini, rebutan-rebutan yang dilakukan oleh manusia, ingat satu, nggak bakalan geser rezeki. Alhamdulillah terbukti. Allah yang menetapkan harga. Sehingga walaupun emas harganya nggak karuan, gorengan tetap sama. Beras tetap sama. Anda masih bisa makan. Emas Anda kasihkan ayam nggak tuh ya? Ada ya. Tuh ya. Jadi kalaupun misalnya, oh saya kok nggak bisa, kemarin nyesel ya waktu masih harga 2,5 kenapa nggak beli? Sekarang harganya 3, nggak usah nyesel. Itu tidak akan geser jatah rizki. Sehingga nggak perlu FOMO amat ya, dengan gara-gara ketinggalan info dan seterusnya. Maka tawakal itu membuat kita lebih tenang, jangkau sebisanya, tidak harus ngikuti tren. Yang penting pokoknya saya bisa menjadi mukmin yang baik, bisa melaksanakan kewajiban saya, penghasilan saya cukup, dan satu doa yang layak kita baca, mintalah qanaah kepada Allah. 3 kunci kebahagiaan seorang muslim. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Berbahagia orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan Allah Ta'ala berikan dia sifat yang qanaah. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.